Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Semoga Allah senantiasa menolong dan mengampuni kita semuanya, yang mana kita tak pernah bisa terlepas dari dosa, yang mana kita selalu penuh dengan kelemahan, kekurangan, kealpaan, kekhilafan, bahkan mungkin kesengajaan di dalam tidak melaksanakan ketentuan dan ketetapan Allah. Semoga pintu ampunan Allah Ta'ala tidak pernah tertutup bagi kita sesuai janji Allah, yaitu hamba-hamba yang selalu mengingat Allah ketika ia berbuat zalim kepada dirinya, ketika ia berbuat kerusakan, maka ia teringat kepada Allah, ia memohon ampunan kepada Allah. Siapa lagi yang bisa mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga insya Allah seluruh kita yang dihadirkan Allah pada siang hari ini adalah hamba-hamba yang diselamatkan Allah di dunia, diselamatkan Allah di akhirat. Semoga keridhaan Allah melingkupi seluruh sisa umur kita sampai bisa mencapai surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para istri, seluruh sahabat, seluruh keluarga, seluruh pengikutnya. Semoga Allah ridha menjadikan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyelamat kita di hari penghisaban dan memudahkan kita ketika menjalani tahapan-tahapan untuk bisa mencapai pintu surga. Semoga Allah mengizinkan semuanya bagi kita hingga berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kepada seluruh jamaah yang telah dihadirkan Allah pada siang hari ini dalam program majelis online yang diinisiasi oleh keluarga besar Bank Muamalat. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam waktu yang diizinkan Allah mendatangkan kemanfaatan, tambahan ilmu dan hikmah, saling lebih menguatkan ukhuwah, silaturahim, dan juga iman yang paling utama, sehingga insya Allah kita diwafatkan Allah dalam keadaan Islam, dan keadaan Islam yang betul-betul dalam kondisi iman yang sebaik-baiknya. Semoga ikhtiar kita bermajelis ilmu di tengah apapun amanah yang kita emban dalam kehidupan ini, sesungguhnya adalah ikhtiar kita untuk menjemput kematian yang husnul khotimah. Sungguh kita tidak pernah bisa menghindar dari kematian, tidak pernah bisa menunda kematian. Mungkin pagi hari ini kita semua baru saja dikejutkan ya oleh sebuah kabar yang Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Sungguh betul-betul suatu peringatan ya, nasihat kematian itu betul-betul nasihat. Kita kirimkan doa di hari Jumat ini kepada saudara-saudara kita yang menjadi korban ya dari kecelakaan beruntun yang terjadi di Kota Balikpapan, di sebuah simpang ketika ada truk tronton yang blong remnya dan kemudian menghantam begitu banyak kendaraan yang sedang berbaris di lampu merah. Sungguh kematian tidak pernah bisa diduga, diketahui, tapi setiap saat ia bisa menjemput kita.
Oleh sebabnya hidup ini bukanlah menyiapkan kehidupan dunia, tapi kehidupan di dunia itu adalah waktunya kita mempersiapkan kehidupan di akhirat. Semoga insya Allah semua kita yang dihadirkan Allah di majelis ini menjadi para hamba yang tidak lagi punya urusan dunia. Karena semua urusan dunia kita sesungguhnya adalah persiapan akhirat kita. Sehingga setiap urusan dunia kita tidak lagi kita jadikan sebagai sesuatu keadaan yang kita anggap asal-asal saja. Tidak lagi kita jadikan sebagai suatu keadaan yang kita biarkan dalam emosi semata, tidak lagi kita jadikan sebagai keadaan yang sekedar mengikut nafsu, ya, tapi sesungguhnya setiap mikrodetik, bukan hanya detik ya, setiap mikrodetik, setiap satuan waktu yang paling amat terkecil pun mudah-mudahan kita sudah menyadari bahwa keadaan kita di dunia hanya untuk mempersiapkan perjalanan kita menuju hari yang dijanjikan Allah Ta'ala, yaitu kematian, dan kemudian memasuki sesungguh-sungguhnya kehidupan yang kita sedang tuju, yaitu kehidupan akhirat. Untuk itu jangan pernah melupakan bahwa sebagai seorang Muslim, artinya kita telah menyatakan diri kita menyerah kepada Allah. Karena Muslim itu sebutan bagi orang-orang yang Islam. Dan orang-orang yang Islam artinya orang-orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah. Ketika kita sudah berakad, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah benar utusan Allah, maka saat itu fokus dari ritme hidup kita adalah Allah dan Rasulnya. Ketika kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah Ta'ala, maka hidup ini menjadi fokus, ingin terus mengetahui, memahami, menggali, mempelajari tentang Allah menyuruh apa kepada kita. Ketika kita sudah menyatakan kita Islam, maka kita sudah faham bahwa tujuan kita adalah Allah, karena kita sudah menyerah kepada Allah. Tetapi kalau kita semisal maaf masih banyak merasakan kegelisahan, kebingungan, kalau zaman sekarang disebutnya baper-baper, ya, kadang suka merasa lonely, nggak jelas kenapa, dan seterusnya, maka mari kita perbaiki keislaman kita. Baper, gelisah, resah, tak tentu rasa, dan seterusnya yang demikian itu menunjukkan bahwa begitu banyak gejolak di hati, bahkan mungkin ruang-ruang kosong yang tidak terisi dengan Allah dan Rasul-Nya. Sebab jika satu ruang yang ada dalam diri kita yang disebut rongga hati dan terisi oleh Allah dan Rasul-Nya, maka selanjutnya akal itu akan terus memproduksi pemikiran tentang semua yang terkait dengan Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, gerak hidup kita itu semakin menyerah kepada Allah dan Rasul-Nya. Ikhtiar tentu, kata menyerah bukan artinya tidak berikhtiar. Kata menyerah ini maknanya atau artinya adalah tawakal. Bahwa kita terus berusaha, tapi kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sadar bahwa kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Maka yang pertama, manusia yang menyatakan dirinya Islam, jika ia perempuan, ia disebut sebagai muslimah, maka jadilah muslimah yang sudah mengerti tentang fokus kehidupannya di dunia, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Jadilah muslimah yang memerangi pencegah, ya, memerangi segala pencegah dari fokus tersebut yang datangnya dari dalam diri sendiri, yaitu nafsu, hawa, emosi, amarah. Mari kita berjuang mengatasinya, mengendalikannya, melawannya, sehingga kita tidak tercegah, ya, tidak tercegah dari keadaan diri yang fokus kepada Allah dan Rasul-Nya. Mari selama kita di dunia sebagai muslimah, kita berjuang melawan
mengendalikan, mengatasi segala yang bisa membuyarkan fokus kita, yaitu Allah dan Rasul-Nya, yang datangnya dari luar. Itulah godaan syaitan, ya, dengan bala tentaranya. Maaf, godaan iblis dengan bala tentaranya, yaitu syaitan, yang mempergunakan kesibukan-kesibukan dunia, yang mempergunakan keadaan-keadaan dunia, gemerlapnya dunia. Dan itulah hakikat kehidupan kita selama kita di dunia, yaitu menjadi hamba yang fokus kepada tujuan. Yang mana tujuan itu adalah Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita pun fokus menjadi hamba yang terus melakukan perlawanan, pengendalian, ya, terhadap gangguan-gangguan yang membuat fokus itu menjadi buyar. Sama seperti ketika kita kerja sebagai suatu tim atau katakanlah sebagai suatu individu, dan kemudian ada fokus yang sudah dicanangkan untuk tercapai, maka di antara ikhtiar yang dilakukan adalah mengendalikan segala yang bisa mengganggu proses kita di dalam mencapai fokus tersebut. Nah, begitu pula dalam keadaan kita sebagai seorang Muslim, yang wanita tentu muslimah, ya. Hari ini kita mendiskusikan tentang bagaimana dalam kehidupan kita yang disebut masa kini, gitu ya. Dalam kehidupan yang disebut masa kini, kita mau melihat perempuan masa kini yang ideal sesuai tinjauan fikih Islam, begitu ya. Ketika kita bicara tentang fikih, maka artinya kita akan berbicara tentang syariat, karena fikih adalah ilmunya, ya. Fikih adalah ilmunya, ilmu yang mempelajari tentang syariat, dan syariat itu adalah hukum-hukum Allah. Artinya bagaimana Allah menghukumi segala sesuatu keadaan, ya, selama kita di dunia ini. Ilmunya adalah fikih, yang artinya adalah mempelajari segala hukum-hukum Allah, ya, atau syariat. Dan jangan pernah lupa bahwa dimanapun kita berada atau bagaimanapun posisi kita hari ini, ya, tetapi jangan pernah lupa bahwa sebagai seorang yang Islam, 3 fondasi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, ya, di dalam hadis Jibril, yaitu adalah tauhid, kemudian 3, ya, Islam, iman, Islam, ihsan, ya. Iman, Islam, ihsan. Ini adalah tentang akidah, kemudian syariat, kemudian akhlak, ya. Iman, Islam, ihsan. Maka 3 ini selalu menjadi faktor yang harus lengkap pada diri seorang Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika salah satunya tidak kita tegakkan, maka pincang kita sebagai seorang Muslim. Ya, iman, Islam, ihsan. Iman itu tentang akidah, Islam itu syariah, ihsan itu adalah tentang akhlak, ya. Nah, ketika kita bicara fikih, kita bicara tentang Islam, kita bicara tentang syariat, kita bicara tentang hukum-hukum Allah. Disinilah kita bertemu dengan hukum Allah mengenai halal dan haram, makruh, mubah, ya. Kita bertemu dengan perintah-perintah yang merupakan pilar dari keislaman, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian kita bertemu dengan tata aturan hukum-hukum dari Allah tentang pelaksanaan menikah. Di dalamnya ada tentang talak, cerai, rujuk, kemudian bertemu tentang masalah waris, kemudian hutang piutang, ya, jual beli dan muamalah lainnya, ya, dan seterusnya. Masalah hukum, ya, masalah hukum. Maka tinjauan fikih artinya tinjauan secara hukum. Nah, hari ini kita ingin melihat, ya, dalam
tema pada siang hari ini, bagaimana ya menjadi perempuan masa kini yang ideal, tapi sesuai dengan tinjauan fikih di dalam Islam. Maka kita harus melihat, tentu ketika kita bicara tentang fikih atau hukum-hukum ya dari Allah kepada hamba-hambanya, artinya kita akan membedah secara detail dan substansial, dan tentu tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1 jam ini, apalagi berbicara tentang hukum-hukum yang menyangkut kepada perempuan, ya, hukum-hukum yang menyangkut kepada perempuan atau suka disebut sebagai fikih wanita. Tetapi jangan salah persepsi ya, bahwa fikih itu adalah fikih hukum syariat. Disebut fikih wanita sebab ada hukum-hukum yang menyangkut keberadaan wanita. Semisal wanita itu haid ya, maka ada hukum-hukumnya terkait dengan kondisi wanita yang haid, sementara laki-laki kan tidak mengalami haid. Tapi ketika kita bicara fikih, fikih itu bukan dipisah. Jadi ketika kita bicara fikih dan ada fikih yang terkait wanita, bukan artinya hanya wanita yang mesti tahu, bukan. Tapi hamba Allah, baik laki-laki maupun perempuan, dia harus memahami dan mengetahui tentang fikih ya, tentang hukum-hukum Allah atau yang kita sebut syariat begitu. Nah, ketika kita bicara tentang bagaimanakah perempuan yang ideal di masa kini, tapi yang sesuai dengan tinjauan fikih Islam begitu ya. Nah, sekali lagi bicara tentang fikih atau hukum-hukum Allah, artinya ada sumber hukumnya. Nah, sumber hukum yang tertinggi di dalam Islam itu adalah hukum yang diperintahkan atau hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu telah Allah sampaikan di dalam risalahnya yang dititipkan kepada malaikat Jibril alaihi salam dan disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah Al-Qur'an. Yang kemudian Nabi mendengarnya, menyimaknya, kemudian menghafalnya ya, masuk ke dalam memori akal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian setelah Quran selesai diturunkan, kemudian bertahap dituliskan ya di pelepah-pelepah kurma sampai akhirnya pada masa Amirul Mukminin, kemudian dilanjutkan sehingga menjadi mushaf seperti yang kita pegang sampai hari ini. Jadi jangan pernah lupa bahwa sumber hukum di dalam Islam itu adalah kalimat Allah, ya, kalimat Allah. Jadi ketika kita memandang Al-Quran, jangan sampai kita terus tenggelam dalam perasaan seperti memandang buku, seperti memandang buku saja gitu ya. Padahal proses menuliskannya itu justru bagian paling akhir dari proses turunnya Al-Quran. Sebab Al-Quran disampaikan langsung oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan, Nabi Muhammad menyimak, mendengarkan, dan rutin melakukan pengulangan, murojaah bersama malaikat Jibril, dan kemudian mentadabbur, mempelajari, membedah, ya, lalu bertahap menuliskan. Baru kemudian pada masa Amirul Mukminin dikonstruksikan dalam bentuk mushaf, ya. Dan dalam perkembangannya kemudian akhirnya ada terjemahan, artinya berkembanglah Islam ke seluruh muka bumi ini, maka kemudian diterjemahkan bahasa itu. Ya, Teteh ingin mengingatkan bahwa bicara fikih adalah bicara hukum, dan sumber hukum tertinggi itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah Al-Qur'an, ya. Oleh karenanya kita ketika bicara tentang perempuan yang ideal di masa kini dilihat dari tinjauan fikih ya, maka kita harus melihat apa-apa yang diperintahkan ya oleh Allah taala kepada perempuan. Dan sebab kita meyakini bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi penghabisan dan menjadi mukjizat terbesar setelah tahapan-tahapan risalah yang Allah turunkan ya kepada para nabi dan rasul sebelumnya, dari mulai Zabur, Taurat, Injil, dan kemudian Al-Quran. Dan ini disebut pada Al-Maidah ayat 3 bahwa telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin oleh Allah bahwa inilah kitab penghabisan, nabi penghabisan, dia akan menjawab seluruh perjalanan peradaban dunia ini, dia menjadi jawaban untuk sesisa perjalanan
waktu dunia ini, maka di peradaban yang manapun, pada waktu-waktu yang manapun, pada perjalanan dunia yang manapun, seluruh keadaannya itu bisa dijawab oleh Al-Quran. Hukumnya sudah baku, ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ia bisa terus diaplikasikan sampai dengan waktu yang telah Allah tentukan, akhir dari keadaan dunia ini, yaitu kiamat. Nah, kembali lagi bicara tentang perempuan, karena disebut masa kini, bahwa sesungguhnya ketika kita bersandar kepada Al-Quran, tidak ada kata masa. Ya, tidak ada lagi kata masa, karena Al-Quran dipergunakan di seluruh sisa masa keadaan dunia ini. Dari sejak diturunkan sampai Allah akan mengakhirkan dunia ini, maka kitab yang menaungi seluruh keadaan dunia itu Al-Quran. Nabinya rahmatan lil alamin, agamanya rahmatan lil alamin, kitabnya rahmatan lil alamin, sehingga disebut sebagai hudal linnas, dia petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dia bukan hanya petunjuk bagi umat muslim. Dia bukan huda fi muslim, bukan, dia hudal linnas. Dia petunjuk untuk seluruh manusia, disebut dalam Al-Baqarah, ya. Manusia, sementara manusia ini beragam-ragam, bermacam-macam keadaannya, keyakinannya, apalagi dalam perkembangan dunia, tapi tetap Al-Quran itu dikirim untuk seluruh umat manusia, ya. Manusia jenisnya cuma dua, laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya, hukum-hukum yang betul-betul terkait langsung kepada perempuan, ya, ini yang kita mesti kemudian kaji, ya. Nah, ketika bicara tentang perempuan, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian kita ingat. Hadis ini menyebut bahwa seorang perempuan ia bisa masuk dari pintu surga manapun ketika ia melakukan 4 hal. Yang pertama sholat, yang kedua puasa, yang ketiga menjaga kehormatannya, yang keempat taat kepada suaminya, ya. Nah, kita ingin melihat tinjauannya, ya, menyangkut fikih wanita. Ketika kita menyebut sholat, maka dia merupakan syariat, dia merupakan hukum. Karena sholat 5 waktu itu perintah Allah yang menunjukkan perbedaan antara seseorang yang Islam dan bukan Islam, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa dengan sengaja meninggalkan sholatnya, dia bukan golonganku, kata Nabi. Karena memang itu pembeda. Oleh karenanya disebut sebagai pilar, ya, pilar daripada Islam. Setelah bersyahadat yang merupakan statement atau pernyataan, maka perbuatan paling awal yang membedakan daripada yang lain yang bukan Islam itu adalah sholat. Itu adalah sholat. Maka perempuan masa kini ditinjau dari fikih Islam, dia harus menjadi perempuan yang tidak meninggalkan sholat. Ya, jika ia sudah syahadat, jika ia sudah seorang muslimah, maka dia tidak boleh meninggalkan sholatnya. Tidak meninggalkan sholat ini sudah menjadi hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita menyebut kata masa kini, masa yang kita hidup sekarang ini 1400 sekian tahun, ya, dari masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya kita adalah umat yang semakin mendekat kepada akhir perjalanan dunia. Masa sholatnya makin kendor, masa sholatnya makin hilang. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan bahwa sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Ya. Tapi kenapa sholat kok jadi belakangan? Tapi kenapa kok sholat jadi nanti-nanti? Tapi kenapa kok azan berkumandang kita masih bisa sibuk melakukan yang lain-lain? Begitu ya. Maka perempuan masa kini, dia harus kembali kepada hakikatnya sebagai hamba Allah. Dia harus kembali kepada jati dirinya sebagai hamba Allah. Yaitu dalam syariat, dia diperintahkan sholat. Maka dia menjadi seorang manusia yang Islam dan selalu menegakkan sholat. Nah, ketika menegakkan sholat, ya, ketika kita bicara tentang menegakkan sholat, itu bukan pekerjaan atau perbuatan fisik semata, gitu ya, bukan perbuatan yang
sekedar gerakan-gerakan fisik gitu. Bukan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwa sesungguhnya sebentar ya, kita buka. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan bahwa sesungguhnya ada satu amalan ya, ada satu amalan yang ketika kita melaksanakannya, maka amalan itu akan membuat kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan amalan itu apa? Amalan itu adalah salat ya. Allah telah menyampaikannya dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar ya. Oleh karenanya bagi perempuan masa kini, katakanlah begitu ya, kita menyebut masa kini, masa di mana kita hidup kini gitu ya. Masa di mana kita hidup kini. Pertama, ini jaraknya sudah 1400 tahun dari masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sama artinya bahwa kita semakin mendekat kepada akhir zaman. Selesainya keadaan dunia, karena Nabi Muhammad adalah penutup dari para nabi dan rasul. Setelahnya tidak ada lagi nabi dan rasul, maka kita akan bergerak menuju akhir dari seluruh perjalanan dunia. Yang ketiga, kalau kita semakin mendekat kepada akhir dari perjalanan dunia ini, maka semestinya kita semakin mempersiapkan diri untuk the next journey, ya, untuk step berikutnya dalam hidup kita. Oh, kita selama ini bekerja, misalnya di muamalat gitu ya, sudah akan tiba nih waktu pensiun. Artinya apa? Artinya kita harus menyiapkan the next journey. Atau katakanlah kita resign, misalnya begitu. Artinya apa? Kita harus menyiapkan the next journey. Harus menyiapkan perjalanan selanjutnya. Ya. Nah, ini kita sudah menuju nih kepada akhir dari dunia ini, maka kita harus menyiapkan the next journey. Nah, menyiapkan the next journey, menyiapkan perjalanan selanjutnya, itu akan bingung kalau kita tidak paham tentang emang habis dunia apa sih gitu. Habis dunia terus kita ngapain? Terus kita kemana? Iya sih, aku udah paham, udah tahu, mati gitu ya, meninggal dunia. Kalau itu mah udah contoh terus-menerus juga kita saksikan, kita lihat ya. Tapi the next journey after the death gitu, setelah kematian, terus apa? Nah itu kan dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu harus kita siapkan yang mana dalam penjelasan tentang the next journey itu selalu menyebut bahwa amalan yang pertama kali dihisab adalah salat, dan senantiasa disebut bahwa ketika berada di alam barzah maka Al-Quran, salat, sedekah, ya ibadah-ibadah kita itu yang akan menjadi cahaya yang menerangi karena alam kubur itu gelap. Ya. Nah ini sudah merupakan suatu keniscayaan, ketetapan sunatullah, sehingga mestinya ketika kita menyebut masa kini, yaitu masa yang kita yakini bahwa semakin dekat kepada akhir zaman, semisal pun umur kita tidak sampai kepada hari akhir zaman itu ketika kiamat terjadi, umur kita pun akan habis. Ya, kita akan segera pindah kepada the next journey. Oleh karenanya sekali lagi, yang pertama, tegakkan sholat. Sebab sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, yaitu sholat, adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Surah Al-Ankabut, ayat yang ke-45. Maka perempuan masa kini yang dilihat dari tinjauan fikih, ya, ialah perempuan yang dia tegak dalam sholatnya. Dia tegar, apalagi dia tahu semakin mendekat kepada akhir zaman. Dunia sudah semakin tua. Nabi sudah mengatakan bahwa mendekat ke akhir zaman, manusia akan banyak terkena penyakit wahan. Dia cinta dunia, takut kematian. Ini disebut dalam Al-Baqarah 9495. Semakin mendekat kepada akhir zaman, harta benda dunia akan bermunculan dan begitu banyaknya. Bayangkan godaan yang kita hadapi. Ya, semakin mendekat kepada akhir zaman, makin halal dan haram bercampur,
Ini disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin mendekat kepada akhir zaman, maka manusia-manusia lebih menyukai kepada bebunyian keriaan dibanding mendengarkan alim ulamanya. Nabi sudah sebutkan, mendekat ke akhir zaman, khamr akan bermunculan dalam berbagai macam bentuk dan jenisnya. Ini terus ini Nabi sudah sampaikan, ya. Nabi sudah sampaikan banyak tuntunan-tuntunan yang Nabi sampaikan. Oleh karenanya, sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Disebut mencegah, itu mencegah ke dalam dan keluar. Ya. Mencegah diri kita untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar, dan mencegah diri kita tersentuh oleh perbuatan keji dan mungkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Jadi bukan hanya ke dalam, tapi juga keluar. Dia menjadi benteng perlindungan bagi kita. Nah, seorang muslimah ketika dia sudah tidak menyadari lagi bahwa sholat adalah kepentingan utama di dalam hidupnya, maka dia kehilangan satu persyaratan yang membuatnya bisa memilih pintu surga manapun. Karena perempuan bisa pilih pintu surga manapun, tadi itu dengan 4 hal yang ia lakukan. Tentu ada banyak jenis-jenis ibadah yang lain. Tentu ada banyak perintah-perintah Allah yang lain. Tapi kan Allah meresumekannya untuk kita. Masya Allah ya, Allah meresumekannya. Dengan 4 ini, Allah menjamin kita boleh masuk surga dari pintu manapun. Sholat, saum, jaga kehormatan ya, aurat, perilaku, perbuatan, pergaulan ya, dalam pergaulan, dalam interaksi sosial dan seterusnya, dan kemudian taat kepada suami. Menjadi istri yang taat kepada suami, karena itu akan berpengaruh kepada bagaimana anak-anak kita memandang dan melihat rumah tangga yang dilaksanakan oleh kedua orang tuanya. Ya. Kita bicara perempuan ya, jangan ada perasaan, perempuan melulu yang disuruh-suruh dalam Islam, laki-laki enak banget karena kajiannya perempuan. Kalau kajiannya laki-laki, Masya Allah ya, begitu banyak juga perintah-perintah Allah kepada kaum laki-laki. Ya memang inilah yang Allah perintahkan ya, baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Sama seperti sekali lagi, ketika kita bekerja ada aturan, ada target, ada ketentuan, ada ketetapan. Tapi kan kita jalankan pekerjaan ini. Nah, kalau kepada Allah, kita suka bersikap, kenapa sih banyak banget aturan gitu. Repot amat sih aturan. Tapi ketika di dunia, untuk pekerjaan, untuk bisnis misalnya, untuk penghasilan, untuk pencapaian prestasi, karir, dan seterusnya, begitu banyak ketentuan, aturan, target, usaha, pengabdian, dan seterusnya yang kita mesti kerjakan, dan we just feel fine. Kita merasa baik-baik aja dan kita fight for it gitu. Tapi untuk akhirat, untuk Allah, untuk keimanan, rasanya kok fight kita seringkali kurang, ya. Itu adalah tipuan dari nafsu. Nafsu itu hanya menunjukkan kepada kita yang kasat, berkarir kasat, penghasilan kasat, harta kasat, popularitas kasat. Surga kita merasanya nggak kelihatan gitu. Hidup yang abadi kita merasanya belum gitu. Itu tipuan, padahal itu yang paling pasti. Maka yang pertama adalah sholat. Ya, jaga sholat kita sebagai muslimah di masa kini, yaitu di masa yang semakin sudah mendekat kepada akhir zaman. Kemudian berikutnya, ketika kita bicara sekali lagi ya tentang fikih, maka artinya kita bicara tentang halal dan haram. Oleh karenanya, menjadi muslimah di masa kini bukan karena kemudian kita merasa hidup di masa kini yang di branding sebagai masa modern, teknologi maju, dan seterusnya. Padahal itu tanda-tanda akhir zaman. Teknologi yang semakin maju sehingga menimbulkan gerak materialis yang semakin kuat, ya, kemunculan berbagai macam hal yang mempesona, gitu ya. Mempesona itu kan berarti berpotensi besar untuk melalaikan, ya. Keterpesonaan kita terhadap sesuatu kan bisa melalaikan kita dari fokus utama kita, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah karakteristik akhir zaman, ya.
Jadi jangan sampai ketika kita merasa kita hidup di masa kini, kondisinya modern, penuh dengan teknologi maju, dan seterusnya, and so on, kemudian kita merasa bahwa apa-apa yang termaktub dalam Al-Quran, syariat itu kemudian harus dikendorkan, dilonggarkan, dicocok-cocokin aja deh sama masa kini. Ini, astagfirullah, ini sama sekali salah. Sama sekali salah. Ya. Sebab sekali lagi, kalau kita melihat kemajuan-kemajuan zaman, harta yang semakin berlimpah ruah, teknologi yang kita kira semakin maju, memang itu petunjuknya. Memang menuju akhir dunia itu harta benda dunia akan bermunculan. Bahkan disebut oleh Nabi, seseorang diberikan 100 dinar, ia marah karena ia merasa sungguh kecil nilainya. Bukankah kita berada di era yang sudah mulai seperti ini? Bukankah nilai uang, ya, nilai harta benda rasanya makin hari makin mengecil sehingga dibutuhkannya makin besar, sehingga manusia terus makin menggali dan mencari, ya, dimunculkanlah dengan izin Allah sehingga dunia makin penuh dengan variasi harta benda bermacam ragam. La haula wala quwata illa billah. Memang itu tandanya, ya. Maka bukan artinya kemudian kita juga menjadi kendor. Zaman udah begini masih aja kok beragama, kolot-kolot amat. Ini susah ini kalau seperti ini. Quran itu nggak ada kolotnya, tidak kolotnya, nggak ada. Quran adalah Quran. Kalimatnya Allah. Kalimat Allah itu berlaku menembus segala dimensi waktu dan keadaan. Sekali lagi, mushaf itu di masa Amirul Mukminin, ya, kemudian dikonstruksikan menjadi mushaf di masa Nabi Muhammad, selesai menerima wahyu mulai dituliskan, ya. Tapi Quran itu kalimat Allah, malaikat Jibril alaihi salam yang menyampaikan secara langsung. Jadi tidak ada kalau zaman sekarang udah begini begono, nanti kan zamannya makin begini begono, lalu kemudian jangan kolot-kolot amat lah beragama. Enggak, justru kita makin harus mempelajari syariat, makin harus mengerti fikih, makin harus tahu hukum-hukumnya Allah seperti apa. Karena memang Nabi sudah memberi petunjuk, semakin menuju kepada akhir zaman, halal dan haram akan semakin tercampur gitu. Nah, kita tidak mau ada di bagian yang tercampur. Karena apa? Karena ketika nanti kita menghadapi hisab, surga dan neraka tuh nggak ada tengah-tengahnya. Nggak ada tengah-tengahnya. Nggak ada kita memilih di tengahnya deh, nggak bisa. Cuma surga atau neraka. Dan jangan kita mengira bahwa perjalanan itu masih nanti. Perjalanan itu bukan nanti. Perjalanan itu saat ini. Karena dalam terminologi waktunya belum tiba. Tapi ketika kita tiba di kehidupan barzah maupun akhirah, apa yang menjadi isi dari kehidupan barzah dan kehidupan akhirah? Yang menjadi isi itu kan apa yang kita lakukan di dunia. Ketika kita di akhirah, kita menghadapi padang mahsyar. Ketika kita di akhirah, kita dihisab. Yang dihisab apa? Yang dihisab ini. Nih, kita sedang duduk bareng-bareng hari ini. Ada yang misalnya maaf ya, misalnya sambil main-main handphone, atau ada yang betul-betul berusaha fokus, ada yang mencatat, ada yang sambil ngantuk. Itu yang dihisab. Jadi ketika kita tiba di hari akhirat, bicara tentang penghisaban, yang dihisab ya ini, semua hal dunia kita. Maka ketika kita di dunia, artinya bukan nanti gitu. Akhirat itu saat ini. Lisan kita, perbuatan kita, ya, akidah kita, syariatnya, akhlaknya, bukan nanti, tapi hari ini. So akhirat, it's not later, but akhirat is now. Sekarang ini kehidupan akhirat yang sedang kita bentuk gitu ya. Nah, oleh karenanya sekali lagi menjadi perempuan masa kini dari tinjauan fikih, maka setelah setelah syahadatnya dia jaga dan pertahankan, sholatnya dia tegakkan, maka dia harus mafhum halal dan haram. Oleh karenanya dia harus melakukan tolabul ilmi. Dia harus terus menggali ilmu agama Allah ini sehingga dia mengerti ya tentang langkah-langkah di dalam hidupnya, meliputi halal haram, makruh, mubah, ya, hukum-hukum yang telah Allah tetapkan bagi kehidupan kita di dunia ini. Lalu kemudian
tadi ya kita mengambil karena waktunya singkat, maka kita mengambil kajiannya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perempuan boleh masuk surga dari pintu manapun ya. Tadi sholat, kemudian berikutnya adalah puasa. Tetapi Teteh pun mengingatkan ya, karena kita bicara tentang fikih, maka sholat, maka tadi halal haram ya, hukum-hukum Allah itu kita harus pelajari. Kemudian syahadat kita mesti jaga, sholat kita harus tegakkan dengan sebaik-baik sholat. Jangan pernah kita merasa sebagai hamba Allah, yang penting udah sholat. Yang penting udah sholat. Nggak bisa. Nggak bisa yang penting udah sholat gitu. Sholat saja masih ada lapis-lapisnya. Sholat, duhur. Nih, jam 12 sampai jam 3 waktu duhur. Tapi ketika Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amalan-amalan yang Allah paling sukai. Nabi menyebut 3. Yang pertama, sholat tepat waktu. Yang kedua, bakti pada orang tua. Yang ketiga, jihad untuk agama Allah. Masya Allah. Jadi jangan pernah merasa udah sholat gitu. Karena sholat saja ada derajatnya lagi. Allah paling menyukai yang tepat waktu. Untuk berjuang sholat tepat waktu, ya kita semua yang ada di sini kan merasakan bagaimana perjuangan itu tidak mudah. Ya, berarti kan sepanjang masih ada umur, dikasih oleh Allah peluang, sepanjang itu pula kita masih fight untuk sholat kita. Itu baru bicara soal Allah menyukai yang tepat waktu. Lalu apalagi? Sholat itu komunikasi kepada Allah. Nah, ketika kita sholat, kita komunikasi kepada siapa? Barangkali sholat kita pikirannya kemana-mana. Barangkali sholat kita udah nggak ingat lagi, aku ngomong apa sih ya? Aku bicara apa gitu ya? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Apa sih yang lagi diomongin apa gitu ke Allah? Mungkin kita udah lupa juga ya. Samiallahu liman hamidah. Apa ya gitu? Lupa kita ya, Rabbi firli warhamni wajburni. Nggak ada lagi hati kita kayak meminta gitu. Padahal tuh kita lagi minta sama Allah lah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Kita lagi minta sama Allah. Kita lagi minta semua yang kebaikan, kita lagi minta diampuni, lagi minta ditunjukkan, lagi minta. Tapi kan kita mungkin udah banyak lolos. Jadi jangan merasa bahwa sudah sholat. Kita itu dalam hidup ini selalu sedang berjuang untuk sholat. Ya, berjuang terus untuk sholat. Apalagi ini makin dekat akhir zaman. Apalagi kematian kapan saja bisa datang. Kita nggak ngapa-ngapain kok, cuma lagi parkir, ikut aturan. Kita ikut aturan, lampu merah kita berhenti. Tapi kan truk trontonnya yang remnya blong. Kita bukan sedang melanggar aturan loh, gitu. Ya, jadi kematian itu bisa datang kapan saja, maka bersemangatlah kita untuk terus menjalankan syariat. Nah, kemudian tadi Nabi mengatakan perempuan bisa masuk dari pintu surga manapun dengan 4 hal. Yang kedua ini kan saum ya, puasa. Puasanya laki-laki dan perempuan itu sama. Sama ini diartikan waktu dan pelaksanaannya. Ya, puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Nabi Daud. Hanya saja perempuan diberi keistimewaan, yaitu haid. Ya, sehingga ketika haidnya tiba, maka perempuan tidak melaksanakan puasa. Dan kalau itu puasa yang wajib, yaitu Ramadan, maka dia diberi oleh Allah kemudahan untuk menggantikannya di waktu yang lain. Maka jangan enteng-entengkan puasa. Apalagi kita tahu bahwa manusia itu terdiri dari jasad dengan ruh, kemudian diberi akal. Jasad dengan ruh, keduanya ini zat. Jadi pada keduanya itu ada mekanisme pemeliharaannya. Yang jasad kita tahu, mandi, kemudian pakai apa, ya kayak pelembab kah, apakah gitu ya. Kemudian asupan makanan, ya, cairan, begitu ya, herbal, sunnah. Ini penjagaan secara jasad. Lalu ruh bagaimana? Masa ruhnya tidak dijaga? Masa ruhnya tidak dipelihara? Maka kalau jasad diberi makan dengan makanan yang kita masukkan kepada mulut kita, dan itu kemudian menjadi makanan bagi jasad, maka yang ruhaniah justru puasa adalah makanannya. Dengan tidak mengkonsumsi apapun, ruh kita makan dalam tanda kutip. Dia mendapat asupannya.
Maka makan ini sehari-hari kita mesti jalankan, sebab itu bentuk ibadah kita menjaga jasad di hadapan Allah. Puasa kita mesti jalankan, sebab itu ibadah kita secara rohaniah gitu kepada Allah Ta'ala. Masya Allah ya. Maka tegakkanlah puasa, Ramadannya dijalankan, yang sunnahnya dijalankan, supaya di hadapan Allah jasad dan roh ini betul-betul kita berikan makanannya, keduanya. Baik makanan dalam bentuk makanan, juga menahan makanan yang merupakan makanan gitu bagi rohaniah ya. Masya Allah. Lalu kemudian pada hadis tadi disebut yang ketiga, wanita menjaga kehormatannya. Nah, ketika kita bicara tentang kehormatannya, mari kita melihat diri kita sendiri, begitu ya, melihat diri kita sendiri. Wanita menjaga kehormatannya dimulai dari melaksanakan perintah Allah untuk menutupi auratnya. Ya. Perintah Allah menutupi aurat ini Al-Ahzab 59, ya, An-Nur 31. Allah menjadikan perintah itu diiringi dengan penjelasan untuk kebaikan. Untuk kebaikan, untuk sesuatu yang lebih baik gitu bagi si muslimah tersebut. Ada yang suka menanyakan, teh, udah tutup aurat tapi kan masih ada teh yang dilecehkan. Maaf ya, astagfirullahaladzim, mengalami perkosaan dan seterusnya. Ini bukan artinya kemudian kalau kita sudah menutup aurat, lalu kejadian-kejadian keburukan di dunia ini kemudian tidak terjadi. Ini dua hal yang kita mesti pahami ya dalam akidah kita. Allah Ta'ala telah menyebutkan di dalam surah Al-A'raf 168, surah Al-Anbiya 35, bahwa ketika Allah menciptakan dunia ini, Allah telah jadikan dunia ya, kehidupan dunia ini isinya adalah ujian, Al-Kahfi ayat 7, dan ujian itu bentuknya dua, kesusahan dan kesenangan. Maka keduanya ini akan terus bergulir karena settingnya sudah begitu gitu. Ya. Settingnya sudah begitu. Ketika manusia menciptakan mobil yang kita kenal hari ini, maka dia bentuknya kotak, kemudian ada pintunya untuk masuk, kemudian ada setir, ada persneling, ada gas, ada rem. Itu sudah begitu gitu. Memang sudah begitu bentuknya, ya. Nah, begitu pula Allah menjadikan dunia ini, memang sudah Allah jadikan dunia ini isinya susah dan senang, sudah begitu. Nggak akan ada manusia yang terlepas dari itu. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada muslimah ya untuk menjaga kehormatannya, yang pertama adalah dengan menutup auratnya, bukan serta-merta kemudian dengan menutup aurat sunatullah yang tadi sudah ditetapkan itu akan hilang. Enggak. Itu dua hal yang harus kita fahami dalam akidah kita gitu. Bahwa dunia ini sunatullah, isinya adalah susah dan senang, kejadian baik dan buruk itu akan terus silih berganti. Kemudian berikutnya secara fikih ada perintah dari Allah yang Allah hukumkan sebagai wajib, yaitu menutup aurat ketika sudah akil balik. Kenapa? Agar lebih mudah dikenali. Lebih mudah dikenali maknanya apa? Nomor satu, dikenali sebagai seorang muslimah artinya syiar agama Allah. Itu dulu yang kita mesti pahami. Maka kita itu dipilih oleh Allah para muslimah ini sebagai daiyah semuanya. Para penyampai dakwah dengan dia menjaga kehormatannya, dengan dia menutup auratnya, dia lebih mudah dikenali. Yang dikenali siapa? Yang dikenali bukan ujuk-ujuk teteh lagi jalan terus ada orang ngeliat gitu ya. Itu kan Hadijah ya. Ya mungkin di Indonesia qadarullah ya itu soal popularitas dan lain sebagainya itu hal lain. Tapi misalnya Ukhti Safira gitu. Ukhti Safira lagi jalan kemudian orang ngeliat dari jauh terus itu kan namanya Safira. Bukan begitu gitu ya. Tapi ketika orang memandang Ukhti Safira menutup auratnya, maka orang melihat langsung itu muslimah. Itu Islam itu, gitu. Maka kepentingannya itu syiar agama Allah. Dan pada surah Muhammad ayat ke-7 Allah telah menyampaikan barang siapa menolong agama Allah, Allah akan selalu menolongnya. Allah akan kuatkan kedudukannya. Jadi jangan kita salah kaprah ya, jangan mengatakan itu udah tutup aurat juga masih aja dibeginikan, dibegitukan, masih aja ada laki-laki yang begini, yang begitu. Dunia ini isinya susah dan senang. Dunia ini isinya kebaikan, keburukan. Itu akan terus begitu. Ya, sejak Allah mengadakan dunia ini sistemnya sudah begitu. Tapi ketika kita menjalankan syariatnya Allah, kita lebih mudah dikenali paling awal, maka kita melakukan syiar agama Allah.
menolong agama Allah menjadi dikenali, dan Allah berjanji barang siapa menolong agama Allah, Allah akan selalu tolong dia. Maka artinya ketika kita memperhatikan kehormatan diri kita yang paling awal dengan menutup aurat, disitulah insya Allah Allah akan selalu menolong kita. Ya, dan ini kita perlukan di zaman masa kini yang berbagai macam hal baik buruk itu semakin tercampur-campur, ya. Kemajuan-kemajuan harta benda dunia semakin membuat kita terdorong-dorong gitu ya oleh nafsu. Kita sekarang punya gadget, kita yang menentukan, yang melindungi diri kita dari keterjeblosan kepada dampak buruk gadget, itu kan iman kita. Kalau enggak, ya tiap malam aja buka YouTube, cari video-video yang astagfirullahaladzim, segala rupa-rupa isinya, gitu ya, pornografi dan seterusnya semua. Itu yang mencegah kita apa sih? Iman kita kan? Iman kita, karena kita tahu bahwa itu dilarang gitu oleh Allah Ta'ala. Kita tahu bahwa itu haram. Tidak boleh kita mengakses hal-hal yang seperti itu. Maka kita mencegah. Tapi apakah kita tidak pernah ada kondisi-kondisi yang membuat kita jadi pengen nyari, misalnya kayak lagi viral, atau misalnya orang itu ditangkap karena katanya melakukan video yang begini-begini dengan lawan jenisnya yang ini, atau kita nyari dan astagfirullah kita jadi lihat gitu ya. Astagfirullahaladzim. Nah ini kan hal-hal yang kita tidak bisa hindarkan dalam kehidupan yang kita sebut masa kini, bahwa terpaan-terpaan, potensi-potensi yang membuat kita bisa terbawa oleh nafsu, ya, terbawa oleh gejolak dunia itu begitu tingginya. Maka dari itu, ketika tiba ya kepada poin yang ketiga yang disebut oleh Nabi, perempuan muslimah yang menjaga kehormatan, kita mulai dengan melihat diri kita sendiri dan kita mulai dari aurat kita. Sebab Nabi mengatakan seluruhnya pada wanita adalah aurat. Oleh karenanya setan selalu mengikutinya. Semuanya pada kita tuh aurat, semuanya, seluruhnya pada kita aurat. Tapi Allah Ta'ala memberi pengecualian. Ya, dijulurkan jilbab ke seluruh tubuh, tutupilah perhiasan yang ada pada kita. Ya, Allah berikan pengecualian, telapak tangan dan wajah. Tetapi semuanya pada wanita itu aurat. Maka para istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun terhijabi, tertutup semuanya, wajahnya tertutup. Ketika keluar rumah masuk ke dalam tempat duduknya di atas unta itu tertutup rapat, semua tertutup, dikerudungi dengan rapat gitu ya. Karena seluruh pada wanita adalah aurat. Ya Allah memberi pengecualian ya telapak tangan dan wajah sehingga hukumnya kemudian dibolehkan kalau masih terlihat. Walaupun pada Imam Syafi'i ya menyampaikan wajib menutup wajah itu wajib. Imam Maliki menyampaikan sunnah. Imam Hanafi menyampaikan sunnah. Imam Hambali menyampaikan wajib. Ya. Ini tidak ada perbedaan karena bahkan Imam Maliki kemudian menyampaikan bagi seorang muslimah ketika ia melihat dirinya dan ia mengenali bahwa wajahnya bisa menimbulkan fitnah yang begitu berat, maka hukumnya menjadi wajib. Seorang muslimah ketika ia tahu kehidupannya di lingkungan yang penuh dengan potensi maksiat, penuh dengan bahaya baginya, maka menjadi wajib. Jadi ada hukum-hukum dasar, tapi kemudian arahnya menjadi wajib gitu ya. Nah ini mesti kita kenali dalam kehidupan kita di masa kini, dimulai dengan menutup aurat dengan batasan yang sudah diberikan, telapak tangan dan wajah, begitu ya. Lalu itu kita kerjakan, dan kemudian ketika bicara tentang kehormatan, Nabi berbicara tentang lubang yang berada di antara dua kaki, ya, yang mana itu adalah kemaluan kita. Kita mesti jaga dari zina dan dari segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada zina, ya. Kita harus betul-betul mencegah diri kita, sebab Allah murka. Dosa yang disebut ya bahwa itu kategori dosa besar, lalu mendekatinya pun sudah mendatangkan kemurkaan Allah karena itu merupakan dosa besar, yaitu adalah zina. Zina itu mendekatinya saja sudah dosa besar, ya. Maka kita harus sangat berhati-hati. Oleh karenanya Allah menolong kita dengan memerintahkan kita untuk menutupi aurat kita, ya, mencegah kita dari
potensi-potensi dorongan hawa nafsu yang akan lebih bergejolak, menggelegak ketika kita tidak tertutupi, gitu ya. Allah Maha tahu. Ini waktunya sempit, tapi saya coba selesaikan ya 4 poin ini. Lalu kemudian kita harus paham tentang mahram, karena terkait dengan aurat, maka kita harus paham tentang mahram, ya. Harus mengetahui bagaimana perilaku perbuatan kita ya di hadapan yang mahram, yang non mahram, ya. Aurat kita batasannya di mana dengan sesama perempuan, perempuan yang sesama muslimah, perempuan yang bukan muslimah, ya, karena aurat kita di depan sesama perempuan yang bukan muslimah itu sama seperti aurat kita di depan laki-laki ajnabi, laki-laki yang non mahram, sama batasannya, ya, di hadapan perempuan yang bukan muslimah. Ini ada penjelasannya lagi, tapi ini semua kita harus pahami karena ini hukum, ini hukumnya Allah, ya. Itu kita bicara tentang kehormatannya, bicara tentang aurat, bicara tentang menjaga kemaluan kita, ya, syahwat kita, kemudian juga pergaulan kita, ya. Bagaimana teh dengan masa sekarang, ya, misalkan kita tak terhindarkan gitu, keadaan dunia membuat kita begitu mudah harus berada bersama-sama terus ya dengan lelaki yang bukan mahram, ya itu dia perempuan masa kini yang ideal di hadapan tinjauan fikih, ya dia harus menutup auratnya. Karena memang keadaan masa kini kan tak terhindarkan lagi ya. Kita begitu banyak bersinggungan, bersentuhan, bahkan mungkin kita aktivitas bersama-sama, bekerja bersama-sama. Sistem dunia hari ini kan sedang dikendalikan oleh para penguasa dunia yang sumber-sumber hukumnya kan bukan Quran. Ya. Jadi kan hukum-hukumnya kan umum begitu. Nah, disinilah kita yang mesti menguatkan diri kita di dalam melaksanakan syariat Allah Ta'ala. Kita harus menutup aurat kita, ya. Kita harus menyelamatkan tampilan kita pada kondisi-kondisi yang semakin membutuhkan. Kalau semisal akhwati fillah sudah biasa atau alhamdulillah sudah menutup aurat, tapi kemudian ada kondisi-kondisi semisal, oh aku nih bekerja, oh jam kerjaku membuat aku harus pulang malam, misalnya gitu. Oh aku belum punya kendaraan sendiri, aku selalu pulang dengan kendaraan umum. Ya bawalah niqab, ya bawalah niqab. Maka ketika harus pulang, misalkan baru keluar kantornya aja udah jam 7 malam, jam 8 malam. Tripnya untuk menuju ke rumah bisa takes like 1 hour, 1.5 hour gitu ya. Membuat kita malam-malam sendirian ada di jalan. Pakailah niqabnya. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi teh nanti jadinya buka tutup niqab dong. Kan ada pandangan sunnah gitu. Ya, ada Imam Maliki ya yang berpandangan sunnah. Maka kita niatkan bahwa kita melaksanakan dalam pandangan yang sunnah, yaitu pada waktu-waktu yang memang dibutuhkan kita tutup gitu. Oh, berangkat dari rumah jam kerja jam 7, kantornya di Sudirman, rumahnya di Babelan, Bekasi. Habis sholat subuh kudu berangkat jam 5 gelap-gelap, pakai niqabnya bismillah. Gitu. Ya, sudah bismillah. Ini kita mesti lihat nih kondisi kehidupan di masa kini. Nah, tentang bekerja bagaimana? Pertama tentang perempuan keluar rumah ya. Sebaik-baik tempat bagi perempuan itu di dalam rumahnya. Tapi bukan Islam itu mengharamkan perempuan keluar rumah. Karena bahkan pada masa Nabi itu kemudian di Madinah, di Masjid Nabawi itu diatur ada babun nisa, ada pintu khusus untuk perempuan. Artinya perempuan datang ke masjid. Artinya mereka keluar rumah, mereka datang ke masjid. Jadi perempuan boleh keluar rumah untuk sebab-sebab yang memang tidak melanggar syariat. Begitu ya. Bekerja, kita juga tahu dalam riwayat bahwa anak Nabi SAW, Umi Fatimah binti Muhammad SAW, salah satu ibroh ya, hikmah, pelajaran besar dari beliau itu tidak mempergunakan ART. Ya, beliau tidak mempergunakan yang membantu atau menolong di dalam kehidupannya sehari-hari. Semua beliau kerjakan sendiri. Pekerjaan di dalam rumah, pekerjaan di luar rumah, artinya di luar rumah ini seperti misalnya beliau harus mengambil air ya dan seterusnya, menyikat pelepah kurma untuk dijadikan tempat istirahat ya, tempat tidur. Bahkan dalam riwayat beliau keluar rumah berjalan untuk pergi ke
rumah ayahandanya, ke rumah Nabi Muhammad SAW, tentu semua ada tata caranya ya, atas dengan izin suami dan seterusnya. Tapi artinya ada pergerakan yang dilakukan oleh perempuan. Kita tahu Asma binti Abu Bakar inilah yang mengantarkan makanan dalam keadaan hamil ketika Nabi dan ayahnya ya Abu Bakar As-Siddiq akan hijrah dan kemudian sedang melakukan strategi untuk berhenti dulu di Gua Thur ya, untuk mengelabui para kaum kafir Quraisy. Sehingga Asma binti Abu Bakar harus keluar rumah dalam keadaan hamil besar, menaiki bukit-bukit, membawakan makanan. Artinya ada pergerakan pada perempuan. Jadi perempuan boleh melakukan pergerakan, tapi pergerakannya itu betul-betul sesuai dengan track syariat dan dilakukan karena kebutuhan yang juga tidak melanggar syariat. Ya. Nah, oleh karenanya ketika zaman masa kini di dalam pekerjaan, kemudian ada keadaan yang membuat kita ikhtilat, ya, bercampur baur, maka kita pasang mekanisme perlindungannya, ya, jaga kehormatan kita, ya, jaga kehormatan kita seperti bagaimana Allah telah memerintahkannya. Yang pertama auratnya, kedua tabaruj, hindarkan dari berhias-hias, bersolek yang berlebihan, begitu ya. Karena ada bab aurat, ada bab tabaruj ya, dan kita diperintahkan menghindari tabaruj, menghindari bahwa kita itu berpakaian untuk menarik perhatian ya, berdandan untuk menarik perhatian ya. Semuanya itu harus seminimal kita bisa sehingga menyelamatkan bagi kita. Bukan berarti tidak boleh perawatan loh. Ya, perawatan itu harus karena tadi kita sudah bahas itu tentang jasad ya. Itu haknya jasad gitu. Perawatan, tetapi bersolek berlebihan apalagi dengan tujuan menimbulkan daya tarik perhatian dan seterusnya. Nah, ini bukan hakikat muslimah, sehingga di masa kini menjadi muslimah ideal dan tinjauan fikih Islam artinya kita harus menjaga aurat kita harus memperhatikan kondisi tabaruj kita, dan kita tidak boleh sembarangan melakukan ikhtilat walaupun keadaan dunia membuat kita tak terhindarkan, tapi kitanya mesti fight for it di hadapan Allah. Ikhtilat itu menyengajakan diri berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram ya. Lalu kemudian ikhtilat itu bercampur baur dengan lawan jenis yang bukan mahram dalam keadaan-keadaan yang tidak diperlukan gitu ya, yang harusnya dihindari. Lalu kemudian jangan berkhalwat, berdua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Tapi zaman sekarang kan kerjaan kita suka menuntut yang demikian, maka berjuang juga untuk menghindarinya. Kalau kita berjuang untuk pekerjaan kita, masa kita nggak mau berjuang untuk mengikuti aturannya Allah gitu? Pekerjaan kan juga ada aturannya ya, dan kita berjuang untuk aturan dalam pekerjaan kita. Nah, kalau ada aturan juga dari Allah, paling tidak di hadapan Allah, jangan yang satu kita perjuangkan, yang satu kita tinggal. Ayo kita bekerja, mari kita amanah. Karena perempuan juga harus berkontribusi pada kehidupan. Tapi mari kita tidak meninggalkan apa-apa yang memang sudah Allah tetapkan atas diri kita, gitu ya. Jadi berusaha untuk tidak berikhtilat, berkhalwat, dan ketika kita tahu bahwa kondisi kita masih membuat kita melakukan hal yang demikian, taubatnya harus kuat. Harus kuat. Jangan kita lalai, jangan kita zikir istighfar saja 100 kali per hari, enggak juga gitu. Padahal ikhtilat nggak bisa kita hindarkan, berkhalwat nggak bisa kita hindarkan, apalagi kalau maaf menutup aurat juga belum bisa kita lakukan. Tapi kok zikir istighfar 100 kali juga sehari kayaknya berat banget. Jadi apa yang kita mau bawa ke alam barzah? Apa yang kita mau bawa gitu ke akhirat ya? Nah ini kan tinjauan fikih ya yang kita mesti perhatikan begitu ya. Baik, mungkin itu beberapa ya, dan terakhir taat kepada suami. Bukan karena kita hidup di masa kini. Kemudian ketika posisi posisi perempuan harus setara dengan laki-laki, ya sejak sebelum dunia tiba di masa hari ini dan menggembar-gemborkan hal ini, ya itulah hadirnya Islam itu untuk menyetarakan kedudukan perempuan dengan laki-laki. Bukankah di masa sebelum Islam hadir, di peradaban Arab saja bayi-bayi perempuan dikubur? Di peradaban Eropa sekian ratus tahun, seorang laki-laki yang mengawini perempuan memegang kendali penuh, bahkan boleh menjual. Istrinya boleh dijual, anak perempuannya boleh dijual, boleh dijadikan sebagai sarana tukar-menukar komitmen bisnis dan seterusnya. Bayangkan ya,
Bahkan di peradaban barat pada saat itu tidak ada aturan yang membolehkan seorang perempuan itu kemudian memiliki bagian dari harta keluarganya dan seterusnya. Maka Islam hadir. Hak waris diatur, kedudukan perempuan dimuliakan, membunuh atau mengubur bayi-bayi atau memperlakukan perempuan dalam keadaan tidak terhormat, dijual dan seterusnya diharamkan. Ya, jadi Islam itu mengatur untuk keadaan yang memang lebih baik bagi perempuan. Bahkan ayat-ayat di dalam Al-Quran dibuka saja, ya, dibuka saja ayat-ayat di dalam Al-Quran di mana ayat-ayat itu menyetarakan ya kedudukan perempuan dengan laki-laki, begitu ya. Apa namanya? Pada surah Al-Ahzab 73 Allah menyebut bahwa Allah mengazab orang-orang yang munafik baik ia laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang musyrikin baik ia laki-laki dan perempuan. Allah menerima taubat orang-orang mukmin baik ia laki-laki maupun perempuan, disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kedudukan laki-laki dan perempuan, dan ini banyak sekali ayat-ayatnya, mungkin kita tidak sempat punya waktu untuk membedahnya satu persatu begitu. Nah, artinya dalam rumah tangga kita sudah harus paham bahwa Allah sudah menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan. Tapi Allah membagi tugasnya. Di perusahaan kan ada CEO, kemudian ada COO, kemudian ada CFO. Iya, dalam struktur CEO ditaruh paling atas, kemudian di bawahnya ada COO, ada CFO, misalnya begitu ya. Tapi ketika itu kita sebut bahwa CEO dia bisa berjalan sendiri, dia nggak perlu CFO, dia nggak perlu COO. Kira-kira benar nggak? Ya enggak lah, nggak bisa, dia nggak bisa jalan sendiri. Dia butuh CFO, dia butuh COO. Nanti CFO, COO di bawahnya ada tim lagi. Ya, ada General Manager Finance, ada General Manager ini. Di bawahnya ada tim lagi, Supervisor. Di bawahnya ada tim lagi, Senior Staff. Di bawahnya ada lagi tim Staff. Dan kemudian kita bilang bahwa CEO jalan aja sendiri. Nggak bisa dong, dia butuh semuanya struktur ini untuk berjalan bersamanya. Maka laki-laki disebut dalam hadis muttafaq alaih, kata Nabi, semuanya dari kalian adalah pemimpin. Di dalam rumah tangga, laki-laki itu pemimpin bagi keluarga, perempuan itu pemimpin bagi anak-anaknya, dan di dalam rumah suaminya. Pemimpin laki-laki, dia pemimpin bagi keluarga, maka dia diwajibkan menafkahi. Perempuan tidak diwajibkan. Laki-laki wajib, makanya dia geraknya banyak keluar. Oleh karenanya perempuan pemimpin di dalam rumah suaminya dan pemimpin bagi anak-anaknya. Dan ketika perempuan disebut sebagai pemimpin bagi anak-anaknya, artinya perempuan itu pegang faktor krusial pada peradaban ini. Anak-anak dalam tempo waktu yang manapun, dia akan menjadi generasi penerus. 200 tahun lalu ada anak-anak itu yang menjadi penerus kan? Generasi kita sekarang ada anak-anak ini yang jadi penerus. Dan ternyata perempuan yang disebut oleh Allah sebagai pemimpin bagi anak-anaknya. Dan pada hadis muttafaq alaih tersebut Allah menyampaikan bahwa sesungguhnya setiap pemimpin akan aku mintakan pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Nah, sehingga taat kepada suami bukan artinya kemudian kedudukan kita tidak setara, bukan. Taat kepada CEO, taat kepada aturan perusahaan, apa membuat kemudian kedudukan kita jadi anjlok? Ya enggak, memang that's how we have to running gitu. That's how we have to running the team. Memang gitu kita harus merunning tim. Ya, aturannya sudah ada, which is kalau dalam keimanan kita Quran itu aturan untuk segalanya. Kemudian ya kita harus ikut gitu. Ikut kepada Nabi. Di perusahaan aja kita harus ikut kepada leading sistemnya dari para chief ini gitu ya istilahnya. Nah, begitu pula dalam rumah tangga ya. Rumah tangga ini kedudukan kita sudah disetarakan oleh Allah Ta'ala. Pada surah Al-Hujurat 13 Allah menyebut di hadapan Allah, baik laki-laki perempuan ya, pokoknya manusia semuanya di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan sehingga ia mulia di hadapan Allah itu hanya ketakwaannya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi, taat kepada suami itu ibadah kita kepada Allah, itu adalah sistem yang telah Allah tetapkan untuk kebaikan. Dan jangan lupa, perintahnya bukan taat dan bablas, enggak. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, kata Nabi.
tidak ada taatmu pada manusia yang membuat engkau boleh maksiat kepada Allah. Jadi taatnya kepada suami itu batasannya adalah syariat, batasannya adalah hukum-hukum Allah gitu, batasannya adalah ketauhidan, batasannya adalah akhlakul karimah. Kalau yang diperintahkan oleh suami, dicontohkan, disuruh, itu sesuatu yang di luar ya dari akidah, syariat, akhlak, ya kita nggak diperintahkan untuk taat. Yang diperintahkan itu cara ya, karena dalam Islam An-Nahl 125 menyeru kepada agama Allah ya, artinya ketika kita mau menyampaikan kepada suami, kita misalnya tidak mengikuti ya karena ternyata ia menyuruh kita hal yang jauh dari syariat, disebutkan dalam An-Nahl 125 caranya itu harus bil hikmah wa mau'izatun hasanah. Jadi caranya semua harus tetap dengan cara terbaik yang kita bisa. Kira-kira seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Maaf lahir dan batin, waktunya sudah terpakai semua. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Semua kesalahannya, kekurangannya, insya Allah Allah akan perbaiki dari kajian-kajian lainnya. Semua yang benar datangnya dari Allah, milik Allah. Allah akan tetapkan dalam majelis ini, insya Allah menjadi perilaku keimanan kita ke depan. Semoga sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum Assalamualaikum. Jazakallah khairan sekali lagi. Ya, lagi. Assalamualaikum semuanya. Syukran. Sehat-sehat semua. Terima kasih.